Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Hirunisa dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi apa saja yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di semester 3 ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum. Pengertian dari kurikulum itu sendiri adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan teratur. Selanjutnya yaitu istilah kurikulum ini memiliki 4 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai suatu rencana, kurikulum sebagai aktivitas, dan kurikulum sebagai hasil. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya fungsi kurikulum itu sebagai acuan atau pedoman. Namun, fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik itu ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Peranan kurikulum itu berperan dalam mencapai tujuan pendidikan, dan peranan tersebut yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan peranan evaluatif. Materi selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi. Yang ketiga, landasan sosial budaya, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologis dan antropologi. Dan yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologi, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian. Dan yang ketiga yaitu komponen-komponen kurikulum. Nah, kurikulum sebagai suatu sistem memiliki 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen strategi atau metode. Dan yang terakhir, komponen evaluasi, di mana setiap komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. Dan apabila ada salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu, dan maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Landasan konsep pembelajaran itu ada 5, yaitu landasan filsafat, landasan psikologi, landasan sosiologi, landasan komunikasi, dan landasan teknologi. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran, yaitu terdiri dari proses persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Selanjutnya yaitu inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum. Ciri utama dari inovasi kurikulum ini adalah memiliki kekhasan, memiliki unsur kebaruan, lalu program inovasi ini dilaksanakan melalui program yang terencana. Lalu inovasi yang dilakukan ini memiliki tujuan. Selanjutnya hasil inovasi kurikulum. Contoh hasil inovasi kurikulum ini contohnya itu adalah kurikulum KTSP, kurikulum KBK, kurikulum 2007, kurikulum muatan lokal, dan lain-lain. Selanjutnya hasil inovasi pembelajaran. Contohnya itu model pembelajaran brain-based learning, model pembelajaran LCBT, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.